Shalom, pagi bersama dudukan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dalam kerajaan surga, pada pagi yang cerah sebelum kami mengadakan aktivitas lain, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami boleh naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Dan lebih pada Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami, lembutkan hati kami, sehingga firman menjadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita membaca firman Tuhan. Ibrani pasal pertama. Ibrani pasal pertama ayat 5 sampai ayatnya ke-9. Ibrani pasal pertama ayat 5 sampai 14. Anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan jadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku." Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah dia." Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, "Yang membuat malaikat-malaikat yang menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api." Tapi tentang anak ia berkata, "Tatahmu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melalui teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah letakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, "Duduklah sebelah kananku, sampai kau buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu"? Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Puji Tuhan, kita lihat bagaimana anak Allah, atau katakan Yesus, lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Dan kalau kita dengar pembacaan dari ayat 5 sampai ayat 14, bagaimana sebagai anak Allah, sebagaimana anak Allah, dan juga fungsi sebagai malaikat. Tetapi kita ambil satu ayat buat kita pagi ini, ayat 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Siapakah roh-roh yang melayani? Itulah malaikat. Malaikat menjadi pelayan. Malaikat yang menjadi pelayan, yang melayani setiap pribadi yang sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat. Bahkan malaikat adalah pesuruh Allah. Pesuruh Allah. Dan kita tahu setiap pribadi yang percaya, bagikan anak yang dikawal itu malaikat. Pernah saudara perhatikan seorang anak presiden, pasti ada anak intelnya yang mengawasi anak itu. Kemana anak itu berada, diawasi dengan pengertian, dikawal, dijaga, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak baik. Karena dia anak presiden. Demikian juga kita anak Allah. Kita ada anak-anak Allah, ada yang menjaga kita, itulah roh-roh yang melayani, itulah malaikat. Mata jasmani kita tidak lihat,
tapi mata rohani kita bisa melihat ada malaikat-malaikat yang selalu menjaga kita. Kita akan melihat firman Allah dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-11 sampai ayat selanjutnya. Bagaimana tentara Aram yang mengepung Elisa. Tetapi apa yang terjadi pada saat itu? Gehazi dikatakan dalam firman Tuhan sebagai abdi Allah, dia kaget melihat tentara Aram dengan kuda dan kereta ada yang mengelilingi, yang siap menangkap Elisa. Tetapi apa kata firman Tuhan? Perhatikan firman Tuhan ayat yang ke-15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Dan berkatalah bujangnya itu kepada Elisa, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, lalu Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga melihat. Tampaklah gunung penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Mata jasmani daripada bujang Elisa, dia tidak melihat. Yang kelihatan ada tentara daripada Aram atau tentara Raja Aram yang mengepungnya. Dia lihat tentara Aram yang mengepung dengan kereta, dan dia takut, dan dia berlapor kepada Elisa, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Iya, mata jasmani melihat sesuatu yang menakutkan, yang menyeramkan, siap untuk menangkap Elisa. Atau hari saudara siap untuk merusak usaha saudara, atau bisnis saudara, atau hidup saudara, atau mencelakakan saudara. Tapi ingat, ada mata iman yang kita melihat. Ada satu pribadi, itu bukan suatu pribadi, tetapi malaikat-malaikat. Maka dijawab ayat 10, jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoa Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ternyata ada malaikat dengan kereta api berkuda yang mengelilingi Elisa dan bujang. Demikian juga hidup kita. Mungkin mata jasmani kita tidak melihat, tapi mata iman kita melihat. Ada pribadi-pribadi, itulah malaikat-malaikat yang menjadi pelayan. Malaikat-malaikat yang menjadi pelayan-pelayan yang melayani anak-anak Allah untuk memberi keselamatan. Kenapa? Sebab kita anak-anak raja. Ingat, kita bukan anak sembarang, tapi anak-anak raja yang sudah ditebus oleh darah yang sangat mahal. Maka dikatakan Yohanes 1:12, kita adalah anak-anak Allah. Pasti ada pengawal-pengawal, itulah disebut malaikat-malaikat yang mengawasi, yang menjaga dan melindungi kita. Pagi hari saudara sangat bahagia. Saudara yang sangat diberkati Tuhan. Mungkin saudara hari menghadapi masalah yang berat, masalah persoalan yang sulit. Ingat, ada malaikat-malaikat yang menjaga kita, melindungi kita daripada bahaya, dari orang jahat dan segala-galanya. Maka saudara tidak rugi untuk berdoa, tidak rugi mengadakan mesbah, sebab malaikat itu atau roh-roh yang melayani ini siap menjaga dan melindungi saudara. Amin. Siap menyertai saudara sepanjang perjalanan luar kota, naik kapal pesawat atau naik mobil sendiri dan selalu di mana saja berada. Malaikat-malaikat yang selalu menjaga hidup saudara,
bukan saja saudara, anak saudara, suami saudara, cucu saudara, usaha saudara, maka tidak rugi. Adakan doa pribadi. Doa pribadi, cari mesbah, buka mesbah pribadi atau keluarga, baru kita bekerja. Percayalah, roh-roh yang lain menjaga kita semua. Siang dan malam Tuhan melindungi kita semua. Amin. Namanya disebut iman yang menyertai kita. Itu malaikat-malaikat yang dipintakan oleh Tuhan untuk menjaga kita, menjaga usaha saudara, keluarga kita, hidup kita. Dan kita hidup ini bagaikan bayang-bayang malam, tapi malaikat-malaikat yang dikirim oleh Tuhan yang selalu melindungi kita semua. Amin. Saudara percaya, Dia selalu melindungi saudara, Dia selalu menjaga saudara. Itulah roh-roh yang melayani saudara. Amin. Sebab kita anak-anak Allah, anak-anak raja, anak-anak prioritas. Namanya raja, ada prioritas khusus yang Tuhan yang diberikan untuk anak-anak raja. Apa kita punya raja, Dia segala raja. Ada jaminan hidup kita semua. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Kami adalah anak-anak raja yang berhak dilayani oleh roh-roh yang melayani. Itulah malaikat-malaikat. Sebagaimana Elisa, dipagari dengan pasukan kereta berkuda, bujangnya tidak melihat. Ketika mata rohani dibuka, dia melihat kereta api berkuda. Yang itu malaikat yang menjaga Elisa bersama bujang. Demikian juga sepanjang hari ini kami berjalan, kami bekerja, kami melakukan aktivitas selalu dalam lindungan Tuhan. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami serahkan hidup keluarga kami, semua bisnis kami melangkah dengan iman yang menyertai hidup kami. Kembalikan besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan, para Polri. Berikan mereka hikmat yang dari surga, berikan takut pada Tuhan dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.